Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Agustina Suryana, selaku dosen pengajar, perkenalkan nama saya Wafid Bilqis Azizah dengan NIM 211FI03010, tingkat 1 Prodi Anestesiologi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi terdiri atas reproduksi laki-laki dan reproduksi perempuan. Yang pertama, saya akan membahas organ reproduksi laki-laki terdiri atas organ luar, organ dalam, dan organ tambahan. Organ reproduksi dalam pada laki-laki yaitu yang pertama ada testis yang memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis merupakan tempat sementara sperma. Organ reproduksi dalam lainnya, yang ketiga ada vas deferens untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesika seminalis. Yang keempat ada uretra, merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Organ reproduksi luar pada laki-laki, yang pertama ada penis, berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan, yaitu memasukkan sperma ke dalam reproduksi wanita. Yang kedua ada skrotum, fungsinya sebagai kantong pelindung testis dan menjaga suhu testis. Selanjutnya ada organ reproduksi tambahan pada laki-laki. Yang pertama ada kantong sperma, di mana ini berfungsi menampung sperma sebelum dikeluarkan yang di dalamnya mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino untuk makanan dan melindungi sperma. Yang kedua, ada kelenjar prostat menghasilkan cairan basah berwarna putih susu untuk kehidupan sperma. Yang ketiga, ada kelenjar Cowper, yaitu menghasilkan cairan kental yang dialirkan ke uretra. Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis diawali dengan spermatogenium menjadi spermatosit primer, kemudian membelah menjadi spermatosit sekunder. Kemudian dia menjadi spermatid dan akhirnya menjadi sel sperma. Selanjutnya, organ reproduksi perempuan terdiri atas organ luar dan organ dalam. Organ reproduksi luar pada wanita, yang pertama ada vulva, terdiri atas labio mayora dan labio minora. Yang kedua ada klitoris atau tonjolan kecil. Yang ketiga ada orificum uretrae atau lubang kencing. Yang keempat ada himen, yaitu selaput yang mengelilingi lubang vagina. Selanjutnya, organ reproduksi dalam pada wanita, yang pertama ada ovarium, merupakan tempat memproduksi sel telur, hormon estrogen, dan progesteron. Yang kedua ada oviduct, yang disebut juga dengan tuba Fallopi, yang berfungsi menyalurkan sel telur ke rahim. Organ reproduksi dalam pada wanita yang lainnya, yang ketiga ada infundibulum tuba, berfungsi untuk menangkap ovum dari ovarium. Yang keempat ada uterus atau rahim, tempat berkembangnya embrio. Yang kelima ada vagina sebagai alat kopulasi wanita dan sebagai jalan keluarnya bayi. Proses pertumbuhan sel telur atau oogenesis dimulai dengan oogonium yang membelah menjadi oosit primer, kemudian menjadi oosit sekunder, dan badan kutub 1. Oosit sekunder membelah menjadi ootit atau ovum dan badan kutub 1 menjadi badan kutub 2. Pada akhir proses oogenesis dihasilkan satu sel telur saja yang siap untuk dibuahi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah penulisan dan salah pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.